Tuners, ini gue mau ngasih tips bagaimana caranya untuk ngecas motor listrik United TX 3000 ini, karena ini agak-agak ribet. Cuma kalau misalnya udah tahu triknya itu gampang, karena di travonya sendiri tidak ada indikator on off-nya ya. Jadi dia tuh kayak harus mancing dulu. Di antaranya setelah dinyalain, kita colokin ke listrik, terus ada suara kipas menyala, itu langsung buru-buru harus dicolokin. Nah, setelah lampunya kedap-kedip merah, kedap-kedip ya, itu berarti harusnya masuk ke baterai. Gampang. Halo Junior, gue mau berbagi pengalaman nih. Bagaimana sih rasanya berkendara dengan TX 3000 ini. Jadi untuk awal mengoperasikan motor ini dikendalikan sama yang namanya remote ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyalakan atau mematikan, harus pakai remote ini. Seperti ini. Kita mau start, ini harus dipencet tanda gembok dibuka ini, baru bisa kita nyalakan. Nah, kalau telat beberapa detik saja, si motornya langsung terkunci guys. Jadi benar-benar ini sebenarnya aman banget sih, walaupun merepotkan, sedikit merepotkan, tapi ini aman. Dan dari aksi pencurian. Udah gitu, kalau misalnya kita parkir pun, nah kita parkir, nah dalam kondisi diam ini kalau digerakkan dikit, si motornya akan nyala. Jadi sistem anti malingnya itu bekerja dengan baik. Nih kalau bunyi gini berarti motor udah bisa siap diajak jalan. Nah kalau bunyi gini berarti motor sudah dimatikan. Lama-lama si layar akan mati. Nah sekarang tentunya gue penasaran banget nih sama motor ini, karena TX 3000 ini sudah membawa motor yang memiliki daya 60 volt 3000 watt. Bayangin, ini punya torsi 145 Nm. Gila ya, gede banget itu. Untuk wagon R 1000 cc aja di bawah 100 torsinya. Ini dengan motor 3000 watt bisa menghasilkan 145 Nm. Makanya gue penasaran, ditanjakan katanya sih kuat banget, dan terciptanya motor ini malah bisa digunakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Jadi motor ini tidak akan punya masalah ketika diajak jalan-jalan ke kawasan jalan-jalan yang mendaki. Yaudah, kita tes langsung deh. Nah, jadi untuk nyalainnya kita buka dulu kuncinya pakai tanda gembok di terbuka nih. Nah setelah ada suara cetek, kita bisa nyalakan. Jadi jangan sampai telat setelah kita nyalakan terus kita tidak memutar kunci kontaknya, itu akan mati lagi, maka si kunci tidak akan bisa diputar ke kanan. Makanya harus buru-buru setelah dibuka. Nah bagaimana sih kita untuk awalnya? Setelah tadi muncul P, terus ada tanda 00 km, sebelum jalan kita tarik dulu tuas rem. Nah setelah ready, motor bisa jalan.
Ini jalan turunan guys. Nah, jadi si motor listrik ini tidak memiliki engine brake, jadi harus hati-hati dalam saat bawa motor listrik ini. Perhatikan pada pengereman. Nah, ini tanjak, kita coba ditanjakan, kita rasain gimana torsi 145 Nm yang dimiliki TX 3000. Oke, ini mode 1 agak pelan ya. Terus kita ke mode 2. Mode 2 lumayan. Ini mode 3, kita rubah ke mode 3, lebih gede tenaganya. Kita coba berhenti dulu. Kita coba berhenti dulu. Nih gimana? Ini pakai mode 3. Saat berhenti di tengah-tengah tanjakan, kita lalu tarik tuas, akselerasi. Wah, akselerasinya oke banget, mantap. Nah, di depan ada tanjakan yang lebih curam menurut gua dibandingkan tadi, lebih mendaki. Nah, kita tes, kita berhenti di tengah-tengah. Ini pakai mode 3 ya, karena ini mode 3 ini paling kuat dan ini bisa mencapai kecepatan sampai 90 km/jam mode 3 ini. Nah, setelah berhenti coba kita tarik tuas akselerator. Walaupun agak pelan, perlahan, tapi pada akhirnya dia bisa mendapatkan power yang besar untuk menanjak. Oke sih, gokil sih ini torsinya. Oke, kita ajak ke jalan raya guys. Akselerasi di jalan yang sudah ramai kendaraan. Gua tetap mengandalkan mode 3 karena enak banget untuk mengayal tenaganya, dan untuk menyalip pun bisa lebih cepat dibanding kita pakai mode 1 atau 2. Lebih baik sih kalau misalnya udah jalan seperti ini pakai mode 3 ya, karena untuk menyalip kayak gini itu enak banget guys, cepet akselerasinya kayak gini. Kalau pakai mode 1, mode 2 itu agak pelan. Jadi kita nyampe di jalanan kasar ya, jalanan ada lubang. Kita tes suspensinya nyaman gak ya. Ini gua tetap masih pakai mode 3 untuk mendapatkan tenaga yang paling oke. Nah, ini menurut gua ini suspensinya agak keras, tapi masih bisa ditolerir lah, masih enak lah. Walaupun misalnya agak ngebut melewati jalanan agak kasar, itu si suspensi masih bisa stabil. Untuk mendapatkan tenaga sampai 60 km/jam tuh gampang banget. Ini karena ukurannya juga compact, jadi nyelip antara kendaraan mobil, kendaraan roda 4 juga ini masih enak.
jalannya stabil. Untuk mencapai kecepatan 60 km itu gampang banget, enak banget. Karena torsinya ini emang gede, 145 Nm. Tapi dia akan lemah untuk mengail kecepatan kayak 80-90 itu agak sulit. Itu butuh benar-benar butuh jalan yang treknya panjang dan minim kendaraan. Nah, kita coba motor ini gimana, enak ya saat cornering. Asik sih guys. Ya ini berkat bannya lebar ya. Jadi saat diajak rebahan ini masih enak. Nah, di depan juga masih ada cornering. Ini dikenal corneringnya cukup tajam. Ini di kawasan di depan Universitas Indonesia. Ini kalau misalnya untuk menjajah motor-motor enak aja saat rebahan di sini nih tempatnya. Tuh guys, enak banget, enak banget. Nah, sayangnya ini spionnya gampang melewat guys, karena ini nggak ada baut di belakangnya, jadi gua nggak bisa pakai settingan keras untuk spion ini. Jadi spionnya kalau misalnya sudah merasakan getaran itu dia akan melewat ke bawah. Mungkin ini jadi PR bagi United untuk bisa merevisi ya. Walaupun melewati speed bump tadi dalam keadaan agak kencang, tapi ini motor masih tetap stabil ya. Padahal ini suspensinya agak keras, tapi motor tetap stabil. Jadi ini nilai lebih dari motor ini. Ya, melewati lagi spionnya guys, harus betulin. Nah ini, coba kencang tuh, masih stabil. Nah, kita cek di sini apakah bisa mencapai kecepatan 90 km. Ini trek lurus yang tadi mencapai 7-8 km doang. Oke, kita susul guys. Mesinnya beringas. Iya, gila sih guys. Sampai deh guys di kantor.
Tadi perjalanan ini tercatat perjalanannya selama 40 menit. Sisa baterainya 76% dari sekitar 9798%. Berarti pengurangannya itu sekitar 22-23% ya dari rumah gua Depok tadi. Cukup irit. Oh ya, terus tadi perjalanan tadi tercatat sekitar 40-an menit. Terus baterai dari tadi pas berangkat tuh sekitar 97-98%, dan saat nyampe kantor, di kantor gua di Pancoran itu sisanya sekitar 75%. Cukup irit dengan jarak hampir 24 km, dan mungkin harganya paling ya ini dijual sekarang 49.900.000. Nah, jadi ini emang motor bukan buat kaum mendingan-mendingan ya. Ini bagi orang yang punya duit dan ingin pergi ke kantor, bolak-balik ke rumah tanpa harus mengantri di pom bensin, bisa punya motor ini. Itu aja guys pengalaman gua dengan United TX 3000. Sampai jumpa di video berikutnya.